Shalom, shalom. Selamat pagi, kita bertemu lagi di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan masih menolong kita, memberkati kita. Kita awali hari ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami ada hingga pada hari ini Tuhan, saat ini ya Tuhan, pagi ini Tuhan. Anugerah yang besar bagi kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Menyerahkan hidup kami kepada Tuhan karena Tuhan menolong kami dan memberkati kami sepanjang hari ini dalam aktivitas kami, pekerjaan yang kami lakukan. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami, sehingga kebenaran firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita pagi ini terambil dari Roma 8 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saya ulangi, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Apa sih itu roh perbudakan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Nah, roh perbudakan adalah hubungan manusia dengan Allah yang diwarnai dengan rasa takut. Jadi penuh dengan ketakutan. Kenapa manusia penuh dengan ketakutan? Karena memang di sini dikatakan yang membuat kamu menjadi tidak takut lagi ya. Jadi ketika kita ada di bawah tuntunan hukum Taurat, maka kita sama dengan itu kita ada di dalam roh perbudakan. Nah, kemarin kita sudah mendengar bahwa hukum Taurat menuntut kita, menuntut saudara dan saya untuk melakukannya dengan sempurna. Jadi bisa dikatakan hukum Taurat itu harus ya. Nah, kita ambil contoh kecil ya, tidak boleh mencuri. Nah, kalau ada seseorang yang mencuri maka akan dihukum langsung ya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian baru setelah Kristus menebus dosa kita dibebaskan dari hukum Taurat, tuntunan hukum Taurat ini. Itulah sebabnya dikatakan di sini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, roh perbudakan ini sudah lagi diberikan kepada kita. Kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut. Apa sih takut itu? Nah, saya merasa perlu kita mengerti apa sih yang namanya takut. Nah, takut adalah perasaan yang tidak menyenangkan yang dipicu oleh persepsi atau pikiran bahaya di depan. Kalau saya lakukan ini, saya akan dihukum, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dan Alkitab mengatakan tadi dari bacaan kita, nah hal seperti itu, perasaan seperti itu, pikiran seperti itu tidak lagi ada dalam diri kita. Karena apa? Dalam anak kalimat selanjutnya dikatakan, karena kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sudah memberikan rohnya kepada saudara dan saya. Sekali lagi ketika dikatakan kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, itu berarti kita tidak lagi dibawa bayang-bayang hukum Taurat ya, yang menuntut kita harus perfect, harus sempurna, ya pokoknya harus gitu ya. Nah, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan, kalimat selanjutnya berkata, tetapi kamu tidak menerima roh yang menjadikan, tetapi kamu telah menerima, saya ulangi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi saudara dan saya
telah dijadikan menjadi anak-anak Allah. Itu artinya kita adalah orang-orang yang istimewa yang berhak menerima janji-janji Allah itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, jiwa kita telah dikuduskan yang menampakkan gambar Allah sebagaimana seorang anak menampakkan gambar bapaknya. Itu sebabnya dikatakan oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini doa kita ya. Kita berdoa dengan berseru. Nah, dalam terjemahan King James Version dikatakan kata berseru itu diterjemahkan menangis. Ya, yang tidak hanya merupakan pertanda tetapi juga ungkapan alamiah bahwa kita menginginkan sesuatu. Nah, anak-anak yang belum bisa berbicara melampiaskan keinginannya, nah mereka akan melampiaskannya atau mengungkapkannya dengan apa? Dengan menangis. Jadi ini ungkapan yang sangat menginginkan sehingga kita berseru atau menangis ketika kita berdoa. Nah, sekarang Roh mengajar kita di dalam doa kita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk datang kepada Allah sebagai Bapa dengan keyakinan yang penuh kekudusan dan kerendahan hati, memberanikan diri kita untuk datang kepada Tuhan dengan berkata apa? Yaitu tadi yang dikatakan dalam kalimat selanjutnya, iya Aba, iya Bapa. Aba itu dalam bahasa Aram berarti Bapa atau Bapakku. Dalam bahasa Yunani disebut Pater. Dan mengapa disebutkan dua kali, iya Aba, iya Bapa? Sebab Kristus mengatakan demikian dalam doanya. Nanti kita bisa lihat di Markus 14 ayat 36. Ya Aba, ya Bapa. Dan kita sudah menerima roh anak, yaitu dengan kata Aba, menandakan keinginan hati kita yang dilandasi rasa sayang dan menekankan hubungan yang didasari rasa percaya. Jadi kata Aba itu adalah ungkapan kasih sayang yang luar biasa antara seorang bapa dengan anak, anak dengan bapa. Nah, dan di situ terlukis sebagai suatu kepercayaan yang tinggi yang didasari dengan kepercayaan ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak kecil yang ingin meminta sesuatu pada bapaknya cuma bisa berkata Bapa, Bapa, dan itu sudah menyampaikan maksud mereka. Juga mengangkat anak merupakan hal yang biasa terjadi bagi orang-orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi. Orang-orang Yahudi memanggil Bapa dengan sebutan Aba dalam bahasa mereka, dan orang-orang Yunani memanggil Pater, sebab di dalam Kristus Yesus tidak ada lagi orang Yahudi dan orang Yunani. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini jadi sekarang kita sudah dibebaskan dari rasa takut, tidak ada lagi perasaan apakah ada sesuatu bahaya atau hukuman di depan. Kenapa? Karena kita sudah dibebaskan dan kita sudah menerima Roh Allah yang bisa membuat kita membangun hubungan dengan Bapa dengan memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Sekali lagi, ini menggambarkan hubungan kedekatan kita dengan Bapa. Jadi Bapa membuka akses seluas-luasnya kepada saudara dan saya, kepada gereja Tuhan untuk bersekutu, untuk berdoa dengan tulus kepada Tuhan. Jadi sekali lagi dibuka akses kita terbuka untuk bersekutu, untuk berbicara dengan Bapa di sorga kapanpun dan dimanapun. Kata Aba ya Bapa itu menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita pun mengasihi Tuhan. Itu juga berarti apa yang kita minta kepada Tuhan dengan berseru, tadi diterjemahkan dalam King James Version menangis, menunjukkan kesungguhan kita, keseriusan kita, keinginan kita yang begitu dalam. Dan dengan kata berseru itu atau menangis itu, Allah akan tergerak ya untuk apa? Untuk menolong kita, untuk memberkati kita, untuk menjawab doa-doa kita. Adakah doa-doa kita yang belum terjawab sampai hari ini? Percayalah kepada Tuhan dan berseru, menangis kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Katakan, ya Aba, ya Bapa. Sekali lagi, saudara yang dalam Tuhan, kita sudah dibebaskan dari rasa takut karena kita sudah menerima Roh Allah yang membebaskan kita. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk memahami lebih dalam lagi dengan Roh Kudus-Mu, menuntun, membimbing kami sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar
tetapi pelaku firman-Mu. Bebaskan kami dari rasa takut Tuhan, dan biarlah roh-Mu Tuhan berdiam dalam diri kami, menuntun kami, membimbing kami, untuk kami dapat menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Lindungi, jagai kami, sertai kami untuk kami dapat melakukan tugas pekerjaan kami dengan baik, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.